Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli sahabat Rasulullah yang mulia ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi, lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Nama Abdullah diberikan Rasulullah setelah beliau masuk Islam. Namanya di zaman jahiliyah adalah Abdullah Ka'bah. Gelar As-Siddiq diberikan kepada beliau karena beliau selalu mendengarkan setiap kabar dari Rasulullah SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Sebagaimana ketika di suatu pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata kepadanya, "Teman Anda itu Muhammad mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam." Beliau menjawab, "Jika ia berkata demikian, maka itu pasti benar." Rasulullah SAW suatu hari mendekati Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Saat itu tiba-tiba Bukit Uhud berguncang. Beliau SAW bersabda, "Tenanglah Uhud, karena sesungguhnya yang berada di atasmu adalah seorang Rasul, As-Siddiq, dan 2 orang yang syahid." Abu Bakar termasuk sahabat Rasulullah SAW yang paling berilmu dan yang paling paham tentang persoalan agama. Beliau orang yang memiliki keluasan ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah SAW, beliau memberi fatwa bersama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memilih Abu Bakar menjadi imam salat fardu pengganti beliau karena Abu Bakar adalah yang paling baik bacaannya dan yang paling dalam ilmunya di antara para sahabat. Pada tahun 9 Hijriah, Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin rombongan haji. Beliau adalah seorang yang paling paham tentang manasik haji di antara para sahabat. Abu Bakar memiliki tingkatan ketakwaan yang tinggi. Beliau juga merupakan seorang ahli ibadah. Pada saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang berpuasa di antara kalian hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, "Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah SAW pun melanjutkan pertanyaannya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang telah memberi makan kepada orang miskin?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah SAW bertanya kembali, "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit?" Abu Bakar kemudian menjawab, "Saya." Mendengar itu semua, Rasulullah SAW bersabda, "Jika semua hal terkumpul pada diri seseorang, pasti ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Abu Bakar memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam persahabatan dan perjuangan infak hartanya kepada Rasulullah SAW. Pada masa hidupnya, beliau telah mendapatkan kabar gembira bahwa ia akan memasuki surga dari seluruh pintunya yang berjumlah 8. Beliau adalah sahabat yang menjadi pendamping Rasulullah SAW saat beliau hijrah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.'" Quran Surat At-Taubah ayat 40. Kepada bagian Abu Bakar sangat menakjubkan. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat peduli kepada orang-orang lemah dan budak sayang. Di antara budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Ia disiksa oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalafah, dengan berbagai macam bentuk penyiksaan. Ketika itu lewatlah Abu Bakar, kemudian beliau membeli Bilal dari tuannya yang memerdekakannya, langsung memerdekakannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah lari dari peperangan dan tetap kokoh berjuang. Beliau dikenal sebagai salah seorang pemberani yang selalu tampil gagah perkasa di setiap medan peperangan, di setiap medan pertempuran. Beliau dikenal pula sebagai seorang dermawan yang menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Pada saat perang Tabuk, beliau menginfakkan semua hartanya sebagai bekal pasukan Islam. Beliau adalah orang yang tawadu, rendah hati. Beliau memerah susu untuk dihidangkan kepada seorang perempuan yang telah tua meskipun ia sudah menjabat sebagai khalifah. Beliau pun memiliki jadwal membantu seorang tua yang buta dengan membawakan makanan kepadanya, membersihkan rumahnya, dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama bagi umat ini
Beliaulah yang bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahannya sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali prestasi gemilang yang telah beliau torehkan dalam sejarah umat ini. Beliau melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usama yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Beliau memerangi orang-orang yang murtad dan membangkang pada masa beliau. Beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, baik yang ditulis dari kulit, dadaunan, maupun dihafal dalam dada kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi setelah para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan yang lama, sehingga dikhawatirkan akan kesulitan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran sepeninggalan mereka. Setelah menderita sakit selama 15 hari, Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi. Beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun dan masa khalifahnya 2 tahun 3 bulan. Beliau dimakamkan di samping makam teladan dan sahabat tercintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.